ini satu-satunya yang penting, yaitu intrik ya, informasi seputar topik 6 kasus kepemilikan senjata api dalam beberapa bulan terakhir. Yang pertama, ada sebuah kasus polisi gerebek pabrik senjata api perumahan di Tangerang. Ini kejadiannya Kamis 27 Juli 2017. Polres Tangerang Kota membongkar kasus perdagangan senjata api ilegal di Kota Tangerang. Harga senjata api ilegal ini dijual mulai dari 1 juta sampai 5 juta untuk satu pucuk senjata. Wow. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah senjata api rakitan berbagai jenis beserta pelurunya. Mulai dari laras panjang, laras pendek, ada yang cepak abis dan juga mohawk ya. Waduh, macam-macam. Ada Larasati nggak? Aduh, berkelana iris janji dong, Pak. Tuh, murah banget, 1 juta, 5 juta udah pistol, gila. Itu termasuk pelurunya nggak? Enggak, di luar itu, Pak. Kan itu bapak yang bilang murah, 1,5 juta. Untuk sebuah senjata api murah ini. Iya, kalau nggak ada pelatungnya, Kayak ada burungnya, kan masih ada beo. pusing kan bapak ya. Pak, saya nanya kalau senjata fungsinya buat apa, Pak? Buat nembak, Pak. Buat tembak. Hmm. Senjata. Kalau buat senjata tajam buat nembak juga, Pak. Iya dong. Dari jauh aja lempar, Pak. Tapi bapak tadi bilang Iya. satu pucuk, ini sebenarnya teh atau senjata pak. Pucuk, pucuk. Pokoknya yang ada pucuknya aja. Ibu dari tadi jualan mulu, Bu. Iya, saya kan di sini kan diundang kan buat itu. Monggo 2. Selanjutnya ada sering antar uang majikan. Alasan anggota Pokdar bawa senjata api atau anggota kelompok sadar masyarakat. Itu kepanjangan dari Pokdar. Mas, Dikepokdar. Pak Modar. Kirain Pokdar itu kopi darat ya. Waduh. Ini salah seorang narasumber bernama Wahyu Atin Supriyadi yang suka kopi darat. Ini sudah mau terdakwa nih. Terdakwa ini. Kok Ini terdakwa pasti sih? orang Sunda ini. Kenapa? Ada atinnya. Ada Wahyunya lagi. Tapi Supriyadinya. Supriyadinya Jawa. Oh, Jawa ya. Waduh, saya jadi bingung nih. Apa yang dibahas? Yang diamankan di Terminal Kalijaya. Ternyata dia korban. Oh. Apa pelaku sih? Pelaku, Pak. Oh, iya. Baca dulu, Pak. Ya ini lagi. Lagi baca. Wahyu Atin Supriyadi adalah seorang pelaku yang diamankan di Terminal Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hari itu hari Sabtu, tanggal 1 bulan 7. Benar kan? Iya, CEO-nya ini anjing berarti nih. Mengaku nekat membawa senjata untuk melindungi diri karena sering membawa uang dalam jumlah banyak dari majikannya. Meski begitu, kata dia, perbuatan Wahyu melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Waduh, tua amat ya. tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa izin. Menurut dia, pemilik atau pengguna senjata harus mengantongi izin yang dikeluarkan lembaga pemerintah. Bapak 2 kali nyebut dia nih, D-nya gede apaan? Dia ini siapa? Tuhan apa gimana, Pak? Dia ini adalah Wahyu Atin Supriyadi. Oh. Dia sering dipanggil dia sama rekan-rekannya. Saya pikir Isabella, Pak. Berarti dia ini adalah salah satu inspirasi untuk Anji. Kenapa? Ku cinta dia, sayang Bukan. dia, sayang Wahyu, rindu Wahyu, Kok rindu Anji Atin. sih? Afgan. Anji. Dia. Atin. Ya. Enggak, pertanyaan saya ini adalah tadi Pak Supi bilang undang-undang darurat ya, Pak ya. Iya. Darurat itu kan harusnya Kebelet, Pak, kebelet. kebelet. Ya, kebelet. Dan itu kan dalam waktu yang misalnya darurat barusan gitu ya. Ini tahun 1951. Kan itu dari tahun 51 banyak kejadian darurat, Om. Oh, Iya. gitu. Makanya dibikin tahun 51. Darurat tuh kepanjangannya dari tahun 51. Darurat. Oh, gitu. Bisa bapak ya pikirnya cepat ya pak ya. Iya, Pak. Ampun. Darurat tuh enak kalau hujan-hujan gini. Apa itu? Bakso darurat. Mbak urat. Monggo dilanjut. Pas bagian saya ini pas TKW ini. Darurat itu ya artis yang dulu botak di sini. Oji Saputra. Darurat helm, Pak. Mak, referensi lu jauh amat. Buset. Pak saya boleh izin nggak? Saya mau pulang pak. Oke kita langsung ini lanjut. Ini 3 ya tadi ya 3 ya. Boleh. Mudik lebaran mantan TKW bawa senpi dan belasan peluru tajam. Senpi apa tuh? Senpi, senpiri, lampu senpiri. Sen kiri, Bu. Ini seorang wanita bernama Saharyati. Ini teman saya kayaknya nih pak. Oh, ini yang Umurnya di kau mawar pujan rembulan ya? bisa jadi. Saharyati. Di kau mawar pujaan rembulan, mikir dia Aryati. Bukan pak, ini roti. Saharyati, roti Saharyati. Kuang.
Gue udah kayak tawa roti ya. Nurut lagi, nurut. Pak, saya tidak bisa ngomong ini. Lanjut, Pak. Oke. Bu. Oke. Jadi ini seorang wanita namanya Sahariati. Ini kalau di Sunda susah nih. Kenapa? Namanya Saha gitu. Nama siapa? Saha gitu, bingung. Sehari-hati. Gak kelar-kelar. Tertangkap tangan membawa senjata api lengkap dengan peluru dan magasinnya. Wow. Magasin tuh buat main. Gangsing. Magasin itu Majalah, mentega. majalah. Pak, majalah magazine. Kan magasin tuh mentega. Margarin, Pak. Maksudnya buat panduan cara nembak kan butuh buka majalah gitu. Gini bawa magazin. Iya kan biasanya senjata juga suka macet, suka pakai margarin, Pak. Iya benar. Saya sakit magasin. Saya magasin kalau motor nggak dinyalain, Pak. Magasin dulu. Oh, iya. Apaan, Pak? Panasin dulu. Aduh. Ini saya mau ceritain teman saya nih ya. Iya. Ya, Jadi saat mau mudik dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ini wanita asal Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Ntar dulu, orang NTB kok yang namanya Sahariati yo? Iya, mungkin sehari-harinya, Sahariati harus. sehari-harinya. Lanjut, Bu. Udah, Bu, jangan ngompol, Bu. Ibu ngompol aja di sini. Oke, sebentar tadi sampai mana? Dan dia ini ya lagi menjalani pemeriksaan oleh kepolisian Resort Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Jadi kalau kata Kasubag nggak enak banget ini ya. Kasubag Humas Polres Bandara Soekarno-Hatta, Ibda Prayogo ini bilang kalau wanita ini merupakan calon penumpang pesawat Garuda. Ini harus banget ya disebutin semuanya. Ya, Dan saya nggak ngedit, Bu. ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dibilang dia ini, Ibu Sahariati ini adalah ex-TKW dari Arab Saudi. Itu kan bingung loh. Namanya nama Jawa, tinggal dari NTB, terus tinggalnya kerjanya di Arab Saudi. Kenapa? Bingung kan? Biasa aja, Bu. Oke. Ibu aja yang bikin bingung. Iya, saya bingung baca ini ya. Dia tiba di luar negeri 22 Juni 2017 dengan menggunakan pesawat Tiba di luar terminal ini mana nih? Udah, Bu, makasih, Bu. Cukup infonya, Bu. Iya, Bu, udah, Bu. Makasih ya, makasih, Bu. makasih. Makasih, Bu. Terminal Bu. 2EBSH, Bu. kata Pak Prayoga pas dihubungin wartawan Rabu dalam tanda kurung 28/6/2017. Bu, atas informasinya saya mengucapkan magasin ya. Bisa aja. Ayo, silakan, Bang. Lanjut ya. Ya. Yang keempat adalah polisi bekuk pemilik senpi ilegal di Kemayoran. Berani amat dia yang ngebekuk mayor ya. Iya, Kemayoran, Pak, bukan mayor. Mayoran itu tempat makan. Apaan tuh? Apaan, Pak? Mayor kan makan. Semua dari Mayoran. Iklan mulu nih satu. Tinggal nunggu didenda aja lu. Benar. Tim Alpha Plus atau TAP Polres Jakarta Pusat mengamankan Fikri Rudianto alias Cucit. Salah. maaf, saya gak pakai kacamata alias Cutit. Ya Acil loh, ini namanya kenapa begini banget ya Pak? Cutit, Pak. Dipanggil, coba kalau Cutit panggil apa? Cut. Emang ibu manggil apa? Alias Cutit 33 tahun karena memiliki senjata api ilegal di rumahnya di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat Kompol Suryatno mengatakan kejadian ini berawal saat warga memberikan informasi kepada TAP adanya seorang yang memiliki senjata api atas nama Fikri. Di bawah kepemimpinan Kepala TAP, anggota berhasil mengamankan tersangka di rumahnya dan ditemukan satu pucuk. Nah, ini tetap gak enak nih. Iya nih, kenapa senjata disebut pucuk ya? Karena kalau dibalik kucup. Pucuk aja udah. Saya bilangnya akar aja lah ya. Ya kan lawannya pucuk akar ya Pak ya. Suka-suka Bapak. Ya, ditemukan satu akar senpi dengan 4 amunisi kaliber 38 hari Senin tanggal 5 bulan 6 2017. Gue tahu kenapa ini Fikri Rudianto ini setelah saya lihat wajahnya emang mukanya itu manis banget gitu. Makanya panggilannya tadi wow, cuy. Oke. Bapak sehat Pak. Sehat, Bu. Kebanyakan senpi nih Bapak nih. Yang kelima, bawa senpi dan terpengaruh sabu, pengacara ditangkap Mapolres Bekasi. Jadi namanya ini NH ya, diamankan petugas di kawasan Jababeka Cikarang. Hari Selasa 30 Mei, diduga NH ini diamankan karena memiliki sepuncuk senjata api. Wow, bahaya nih. Sejenis airsoft gun. Waduh. Air What? lembut tembakan air lembut. Bukan. Apa ya?
air, lembut, permen karet Pak ini mah Pak. Gun, Pak, bukan gam. Yang saya bingung Masalah toh ya Pak, ini dari tadi, ini sebenarnya apa sih tujuan dari program ini ya? Nggak ada. Saya Bu. tuh bingung, senjata api tapi namanya airsoft gun. Iya, iya. Bapak bingung nggak? Saya juga kayak salah nih bikin Pak itu. Supi aja udahlah yang ngomong. Jadi gara-gara orang ketangkep ini, akhirnya barangnya disita. Barang yang mana Pak? Atau kasihan Pak, gimana Dan kehidupannya saat lagi, Pak? ini dia ditangkap oleh polisi dan ditaruh di tempat yang layak. Terima kasih, Pak Supi, silakan Pak. Silakan Pak Supi. Yang terakhir ada bawa senjata api rakitan. Ada 2 pria bertato ditangkap polisi Tato di mana Pak? di kiri dan kanan. Waduh, satu orang dong Pak. Satu orang dong Pak. Yang satu di kiri, Yang satu. yang satu di kanan. Iya. Nah, kalau dibalik, yang satu di kanan, yang satu di Wah, kiri. baru tahu saya. Itu jadi jumlahnya 2 orang. Polsek Gambir mengamankan 2 pria bertato bernama Menri Heumase. Wah, Usianya 39 tahun. Masih Dia muda. belum menikah. belum menikah? Belum. Anak udah? Udah. Wah, dari siapa Pak? Dari rekannya, yaitu Pelipus Tua Putih Main. Usia 49 tahun. Mereka ini Suami istri? bukan Suami-suami? suami-suami. Takut istri? Suami-suami yang takut istri. Di depan Polsus. Di depan Polsub sektor. Kok Polsub sih? Polisi apa? Polisi subsektor. Polisi Oh. subur Pak. Di depan Polsub sektor, Roksi Jalan KH Hashim Kiai Ashari, Haji, Pak. Hasyim Asyari, Pak. Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin 3 April 2017, berarti masih baru-baru ini. Dalam operasi cipta kondisi itu, petugas menemukan sepucuk senjata api rakitan yang disimpan di bawah jok sepeda motor Mio putih, nomor polisinya 6191 BTL yang dikendarai Menri Heumase. Oh iya. Ya, nah ini sebetulnya ditangkapnya bukan karena senjatanya, Karena apanya? salah masuk kok.